Demokrasi dunia lagi mundur. Indonesia nggak sepenuhnya aman. Menurut VIDEM tahun 2025, 72% penduduk dunia sekarang hidup di bawah rezim otoriter. Negara demokrasi liberal tinggal 29 aja. Di tengah tren itu, Indonesia baru aja mengesahkan KUHP dan KUHAP baru. Masalahnya, banyak ahli bilang ini bisa makin nyempitin ruang kritik dan partisipasi publik. Ini bukan soal hukum netral. Kata Pierre Bourdieu, hukum itu alat kuasa. Negara bisa pakai hukum bukan buat melindungi warga, tapi justru buat ngatur dan ngerem warga itu sendiri. Kita bisa lihat polanya di Cina dan Venezuela misalnya. Cina pakai hukum untuk stabilitas. Ekonominya jalan, tapi kebebasannya dikorbankan. Venezuela pakai hukum untuk ngebungkam kritik. Demokrasinya runtuh pelan-pelan, tapi tetap kelihatan legal. KUHP dan KUHAP baru Indonesia mulai mirip logika itu. Stabilitas di atas kebebasan. Bedanya, kita nggak punya kapasitas seperti Cina. Resikonya, represif tetap, tapi nggak efektif. Indonesia belum jadi Cina, belum juga seperti Venezuela, jangan sampai. Tapi kita lagi di fase abu-abu, demokrasi yang mundur lewat aturan hukum. Dan justru karena kelihatannya legal, ini paling berbahaya. Nah, ada satu pelajaran penting dari kasus Venezuela. Ketika Presiden Maduro ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat lewat operasi militer kontroversial di awal 2026 lalu, yang bahkan menuai kecaman karena dianggap melanggar hukum internasional dan kedaulatan negara, sebagian warganya malah menyambut sebagai pembebasan dari rezim yang represif. Ini penting, karena ketika demokrasi rapuh, ruang kebebasan menyempit, rakyat justru melihat intervensi asing sebagai solusi. Padahal, hal itu membuka peluang kekuatan luar untuk mencampuri urusan dalam negeri. Legitimasi intervensi semacam ini sering justru dibungkus sebagai pembebasan dan restorasi demokrasi, bukan semata soal kedaulatan bangsa. Kalau Indonesia tidak memperbaiki dari dalam, memperkuat kelembagaan, menjamin kebebasan sipil, dan memanfaatkan supremasi hukum, kita beresiko jadi lebih rentan terhadap narasi serta tekanan dan intervensi dari luar, bukan hanya dari instrumen hukum domestik yang bermasalah seperti KUHP dan KUHAP baru. Nah, coba gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar, dan sekarang giliranmu bersuara.